warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fitri Cahaya Giovanni dan kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wijayati. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Putri karena menyempatkan hadir dalam sesi wawancara kali ini. Informasi yang saya dapatkan dari Putri akan bersifat privasi dan tidak akan saya sebarluaskan kepada siapapun tanpa sepengetahuannya Putri. Baiklah, pertama-tama bagaimana kabar Putri? Alhamdulillah hari ini baik. Ya, alhamdulillah. Apakah ada yang ingin Putri ceritakan? Banyak sih sebenarnya, cuman ya untuk saat ini semua berjalan baik, semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Apakah Putri merasa ada emosi atau perasaan yang sering Anda alami akhir-akhir ini? Perasaan atau emosi iya ada. Apa itu? Perasaan emosi bingung, kecewa, kesal, senang, bahagia jadi satu ada di akhir-akhir ini. Apakah Putri kayak pernah merasakan cemas atau sedih? Iya, pernah. Itu karena Kalau untuk perihal cemas, apalagi kita kan masuk dalam fase-fase perkembangan remaja, di mana emosional itu semakin menyesakan, tidak stabil. Ada sih kayak perasaan cemas karena mungkin ya kayak kita ngelihat teman kita udah berjalan naik, kita masih stuck di sini. Tapi itu nggak berlangsung lama sih, soalnya saya kayak masih memotivasi diri saya kalau saya semua itu ada alurnya, semua punya porsinya masing-masing, semua punya jalannya masing-masing, tidak harus terburu-buru dan tidak harus sama dengan orang lain. kalau akhir-akhir ini kalau misalnya Putri itu merasa cemas, kayak ada nggak sih pada saat tidur kayak pada saat tidur Putri itu merasa cemas atau apa, memikirkan masa depan, ada pernah nggak berpikir? Pernah. Itu bagaimana cara Putri menghadapi? Pertama saya yakinkan diri dan yang paling penting ini afirmasi positif setiap sebelum tidur dan pas bangun tidur di pagi hari. Afirmasi positif itu selalu yang saya lakukan di diri saya. Putri sering melakukan afirmasi itu setiap pagi gitu. Iya, selalu setiap hari. Itu yang salah satu bikin motivasi Putri perasaannya baik tiap hari. Iya, tentunya dong. Karena aku yakin dan aku percaya kalau afirmasi positif itu juga bakal jadi semacam suntikan buat diri kita, buat pikiran kita agar menjalani aktivitas itu dengan baik dan selalu berpikiran positif terus. Kalau boleh tahu, Putri tahu afirmasi ini dari mana sih? Banyak sih. Pertama-tama awalnya dari itu sosial media, ya dari akun-akun yang kayak rahasia gadis, pokoknya vibes positif, dan juga itu artikel-artikel jurnal-jurnal yang aku baca dan sering sharing sama teman afirmasi positif. Jadi mulai sekarang mungkin dari dulu udah diterapin ya sama Putri kalau afirmasi? Kalau sebenarnya aku baru tahu afirmasi positif ini sangat berefek kepada diri sendiri tuh semenjak masuk kuliah. Bener-bener semenjak masuk kuliah, dan lebih tepatnya itu di semester 3, di semester dimana lagi hektik-hektiknya, dimana kayak ini bisa nggak ya kita jalanin ini, bisa nggak ya kita selesaiin ini, dan di situ aku baru kenal yang namanya afirmasi positif itu sangat berefek, sangat berdampak sama diri. Kadang kalau kamu merasa cemas tuh ada nggak sih kayak someone to talk, kayak orang buat tempat Putri yang percaya gitu, seseorang yang Putri percaya buat bisa kasih apa cerita-cerita yang Putri, ada nggak sih? Ada. Dari orang tua atau saudara atau teman? Tentunya ada untuk teman karena sebenarnya aku juga orang yang susah untuk mengungkapin sesuatu yang aku rasain, dan di satu sisi aku dapat teman yang bisa aku ajak sharing, aku ceritain mengenai kecemasanku perihal ini perihal itu, dan sebaliknya juga dia juga menceritakan itu. Jadi kita kayak saling bercerita aja, sebenarnya bukan perihal mendapatkan solusi, itu menjadi poin plus nih, bonus kalau kita mendapatkan solusi, tapi dimana kita dapat mengungkapkan, mengeluarkan apa yang kita rasa supaya kita nggak mendem terlalu lama, kan itu dapat berdampak juga sama diri kita. Kalau mendem terlalu lama tanpa mengeluarkannya berdampak ini.
dari keluarga? Kalau dari keluarga pernah waktu itu secara nggak langsung tindakan impulsif sih sebenarnya, ngabarin ibu kalau aku capek ibu aku capek gini terus ibu nyemangatin, gak lama ibu nelpon di sana baik-baik kan kayak gitu, terus dia bu alhamdulillah baik, cuman akhir-akhir ini juga lagi capek, banyak tugas yang mau dikejar deadline. Kalau Putri capek kadang selain kayak curhat ke teman atau ke ibu, ke orang tua ya, biasa ada nggak sih kegiatan positif yang Putri lakuin itu yang diceritain? Sebenarnya ada. Kalau bisa dibilang pertengahan tahun ini aku memulai kegiatan positif itu seperti mencari hal-hal yang produktif, hal-hal positif. Pertama aku suka jogging, itu bener-bener kayak apa ya, semacam sesuatu hal atau kegiatan yang bisa bikin aku untuk bertahan waras. Jogging bener, jadi pokoknya kayak seminggu ada lah 4 kali 5 kali, kalau enggak itu beneran kayak apa ya, pikiran tuh kayak mana kecamuk kalau nggak jogging. Kalau habis jogging itu kayak enak aja lost gitu. Jogging. Kalau kayak kegiatan dari kampus ada nggak? Kalau itu kan joggingan pribadi. Kalau Iya. kampus? Kalau untuk kampus kayaknya belum ada ya. Kalau hubungan dengan teman-teman Putri di kampus baik-baik aja? Akhir-akhir ini baik, terbilang baik, cuman akan aku ada teman dekat di kampus yang kemana-mana sama dia, ada daftar magang sama dia, tapi di satu sisi kita ada slack di pertengahan itu. Saya nggak tahu slacknya gara-gara apa, dia juga nggak ngasih tahu saya, dia nggak kabarin saya. Maksudnya apa ya, kayak semacam masih tahu gitu loh, kayak kamu ini, tapi dia malah diemin saya, dia jauhin saya, dia diemin saya, dan saya berusaha untuk profesional saat itu di depan magang, kayak ya udahlah berusaha dikit lagi nggak apa-apa, udah. Terus Putri bagaimana tindakannya ke orang kayak teman aja atau Iya, tetap kayak teman. Bahkan kemarin saya ketemu sama dia di kampus, saya sapa, halo, ini lagi ngurus apa, terus dia bilang lagi ngurus ini, terus dia nanya balik, kalau Putri lagi ngurus apa, ini lagi ngurus ini juga. Ya kita masih berinteraksi sebagaimana layaknya teman, tapi ya mungkin sudah tidak sedekat itu. kayak Putri pernah nggak sih kayak merasa diasingkan gitu dalam pertemanan atau tidak? Kalau tidak boleh kalau tidak ingin diceritakan juga tidak apa-apa. Kalau merasa diasingkan, alhamdulillah tidak pernah, karena sebagaimana gimana ya, alhamdulillah tidak pernah, dan aku tidak pernah berpikiran untuk mengasingkan temanku. Kayak apa ya, aku tahu rasanya diasingkan itu seperti apa, makanya sebisa mungkin ketika aku melihat temanku lagi sendiri di suatu perkumpulan, aku samperin, aku ajak gabung, karena aku penting buat itu, dan itu gak enak banget. Kalau akhir-akhir ini Putri ada masalah tentang bersosialisasi atau ada konflik dalam pertemanan atau sosialisasi? Konflik ya, alhamdulillah sih nggak ada, cuman ya itu tadi yang ya sama teman yang antar tiga aja sih, tapi alhamdulillah fine aja sih selama nggak ada. Misalnya di Putri kan aku lihat kan orangnya positif banget ya. Terus pernah nggak sih kayak merasa satu sisi kayak pernah merasa mudah tertekan atau cemas, stres dalam mungkin satu hal ya, karena satu hal, pernah nggak? Pernah. Dan itu karena Ya apa ya, kalau bisa dibilang aku tuh overthinking atau apanya lebih ke pertemanan aja, kayak oh ternyata ini yang dinamakan people come and go ya, kayak gitu. Itu sih, itu aja. Kalau untuk tekanan kayaknya alhamdulillah masih bisa aku atasi, dengan afirmasi. Sebelumnya Putri pernah nggak sih kayak datang ke tempat yang khusus psikologi untuk curhat? Itu pernah? Belum pernah Sama sekali belum pernah. Jadi kalau sama ini kayak ada masalah gitu Putri dengan dirinya sendiri sama mengelola emosi dan cemas gitu. Iya, untuk saat ini diri sendiri yang pandai, karena aku masih bisa handle hal itu.
Bagaimana sih kalau Putri itu mengelola kemarahannya, kesedihannya, sama misalnya ada cemas gitu, bagaimana cara Putri mengelolanya? Kalau untuk itu ya, kadang aku alihin ke hal-hal yang bisa supaya aku nggak terpikirin. Contoh kayak aku lagi ngerasa besar gitu, besar kayak gitu kan, struggle gitu. Kadang aku makan atau tidur atau mungkin jalan-jalan keliling naik motor malam-malam gitu aja. Oh iya, sama gitu. Kita kan umat muslim kan ya, setiap malam, apalagi pokoknya setiap selesai sholat pasti kayak gitu. Apalagi setiap selesai sholat malam kadang aku nangis. Kayak gitu mau. Kalau nangis biasanya rasanya lega nggak sih? Lega banget, langsung kayak tidur tuh kayak langsung dipakai tidur enak banget, kayak plong gitu. Kalau hubungan Putri sama ibu bapak atau adik baik aja? Alhamdulillah baik banget, alhamdulillah. Pernah nggak Putri mengalami peristiwa-peristiwa traumatis gitu selama Putri hidup sampai saat ini? Pernah. Yang mempengaruhi aktivitas Putri, keseharian Putri, pernah tidak? Pernah waktu SMA sih dulu, tapi alhamdulillah buktinya aku sekarang jadi orang yang bukan karena trauma itu berarti aku nggak bisa bangkit, aku nggak bisa naikin value diri aku, membangun diri aku seperti apa. Waktu SMA gitu, dan waktu SMA aku ngerasa banget aku jadi orang yang lebih tertutup, lebih apa-apa serba kayak mikirin pendapat orang, tanggapan orang tentang diri aku, jadi kayak terbatas gitu. Pada saat SMA kan kita kayak mengenal afirmasi gitu ya. Terus gimana sih Putri menghadapi kestrugglean dulu waktu SMA? Kayak kita kan nggak ada edukasi dulu untuk bagaimana cara Putri menghadapi hari-hari Putri kayak karena efek dari teman-teman di SMA, karena Putri tertutup. Gimana cara aku handle hal itu aku hadapi, bukan berarti aku menghindar, tapi aku hadapi, aku jalani aja sebagaimana, dan sebisa mungkin aku nggak berkaitan lebih ke kayak nggak berhubungan langsung dengan orang gitu. Pernah gak kayak takut, bahkan kayak takut untuk mungkin datang ke sekolah atau bertemu teman-teman gitu? Kalau itu pernah, tapi nggak yang parah banget sih. Kayak parah banget. Putri pernah nggak misalnya kayak di situasi terpuruk sekali, kayak udah nggak bisa nih udah ngapain gitu, merasa mampu nggak Putri untuk mengendalikan itu? Misalnya udah di posisi terpuruk, masih bisa nggak Putri mengendalikan perasaan itu? Nggak bisa. Aku butuh teman yang tadi teman aku untuk ngeluarin kecemasan aku, ceritain kecemasan aku seperti apa. Ya, aku butuh orang sama untuk hal itu, karena bener-bener aku nggak bisa handle hal itu ketika aku nggak bisa mengungkapin itu. Mungkin itu tadi pelarian aku, hal-hal positif kayak jogging, aku me time, aku berusaha kayak jernih pikiran aku. Ketika nggak bisa, aku harus cari orang. Apakah Putri punya hobi atau aktivitas sosial yang sedang dinikmati atau yang akhir ini sedang dilakukan? Hobi atau aktivitas sosial? Hobi ya, apa ya? Oh iya, ngerjain laporan, ngerjain proposal. Hobi sih. Oh iya, aku suka itu nongkrong di kafe akhir-akhir ini. Sendiri? Kadang sendiri, kadang juga tiba-tiba ada yang ngajak, terus aku panggil ke sini, jadinya bareng berdua sama teman. Putri pernah nggak kayak merasa sulit untuk berinteraksi sama orang lain? Pernah dong, sering. Itu karena apa? Pertama karena kadang bahwa kalau kita nggak memikirkan tanggapan orang lain, apalagi di mana orang itu paham perempuan tuh kan kadang suka mengira-ngira, padahal dari ngelihat face aja kayaknya ini orang bakal respon gini deh, ternyata enggak. Tapi itu sih ada kayak tadi malam aku ngadirin bazar, dan di bazar itu banyak senior yang datang, jadi aku
kebetulan aku bukan pengurus kan yang wajib untuk bersosialisasi dengan senior, jadi aku lebih dekat temanku aja, nggak bersosialisasi sama senior. Kalau misalnya aku boleh tanya nggak, kalau misalnya Putri lagi overthinking ini malam itu biasanya tentang apa kalau Kalau mungkinnya ya lebih ke itu sih, finansial. Lebih ke finansial, kayak ini pengeluaranku segini dan aku kerja juga nggak boleh dilatih untuk saat ini, kayak orang tuaku nyampein ke aku kalau mereka masih sanggup untuk biayain aku, jadi Putri fokus kuliah aja, nggak usah kerja atau ambil sampingan sih, lebih gitu. Terus tentang pola tidurnya Putri, akhir-akhir ini apakah ada gangguan pola tidurnya dalam pola tidurnya Putri, apakah ada gangguan? Iya, ada gangguan dalam jam tidur sih. Jam tidur. Aku itu kan kebetulan aku itu lagi KKN profesi di kantor. Nah itu masuknya itu jam 3 sore sampai jam 9 malam. Nah setelah itu pasti capek dong, tapi aku malah bukan tidur, aku malah kayak main HP gini-gini, terus gak terasa udah sampai jam 1 malam. Nah udah jam 1 malam terus udah kayak tiba-tiba ketiduran, bangun pagi sekitar jam 6-an, udah kayak gitu sih. Itu sih lebih ganggu pola tidur, karena sebelum itu aku biasanya tidur di antara jam 10 sampai jam setengah 11. Itu biasa tidurnya larut malam sering kayak gitu? Iya, akhir-akhir ini larut malam. Dan itu bersamaan sama overthinking gitu? Iya. Nah, mohon maaf sebelumnya Putri, tadi kan Putri bilang jam tidurnya terganggu. Apakah Putri ada mengkonsumsi kafein atau semacam apapun itu yang buat Putri ada gangguan dalam tidur? Ya kalau iya sih ada. Saya minum kopi, dan kalau bisa dibilang saya sehari minimal sekali minum kopi, kalau nggak bisa nggak minum sehari. Kayak ada yang beda aja, dan aku ngejalanin hari-hari itu jadi kayak apa ya, pokoknya aku harus mulai aktivitas itu di awal dengan minum kopi. Sebelum berkegiatan, sebelum keluar pasti harus minum kopi. Karena kebiasaan atau gimana Putri? Bisa dibilang sih karena kebiasaan. Dari mulai kapan Putri suka minum kopi sebelum memulai aktivitas? Dari sejak awal aku masuk kuliah. Itu ada nggak kayak lihat orang atau mungkin bapak Putri suka minum kopi atau apa? Nah ya kebetulan orang tua aku udah minum kopi. Ya jadi kita awalnya kayak awalnya pertama nyoba kayak kok rasanya kayak gini, kayak strong banget gitu ya. Terus akhir-akhir aku jadi kayak terbiasa kayak hari-hari minum kopi, sehari sekali. Itu menurut Putri kalau misalnya Putri minum kopi sehari-hari itu mengganggu aktivitas Putri atau enggak? Apalagi kalau malam kan tambah susah tidur. Kalau bisa mengganggu sih, kalau untuk aku pribadi enggak, sama sekali enggak, karena gimana tadi yang aku bilang, aku harus memulai aktivitas diawali dengan minum kopi. Dan ketika aku lagi ngerjain sesuatu nih, aku lagi ngerjain proposal atau ujian gitu, aku harus minum kopi. Di samping aku harus ada kopi, di samping laptop aku harus ada kopi sebagai apa ya, semacam booster untuk ngerjain itu, semangat gitu. Jadi kalau misalnya Putri yang tidurnya telat itu kan ada dari konsumsi kafein di pagi hari, itu nggak apa-apa nggak mempengaruhi aktivitas Putri di besok harinya gitu? Alhamdulillah selama ini nggak ada, sama sekali nggak mempengaruhi. Udah biasa berarti? Iya, udah biasa, kayaknya udah menyesuaikan. Aku mau nanya lagi, kalau misalnya kan Putri punya aktivitas atau hobi yang sering dilakukan akhir-akhir ini itu joggingnya. Itu biasa Putri pergi sendiri atau sama teman? Awal memulai jogging ini sebenarnya sama teman. Awal mulai itu sama teman, dan karena kita udah punya kesibukan masing-masing, nyesuaiin jadwal jogging juga susah. Dia bisa, saya nggak bisa, saya bisa, dia nggak bisa. Jadinya aku nyoba sendiri, dan ternyata itu tidak semenakutkan itu. Ternyata enak, kita kayak me time, kayak ya udah enjoy aja, kayak keren aja gitu kalau jogging sendiri. Terus berasa keren aja sih sebenarnya. Itu biasanya kalau ada waktu kosong atau waktu kosong jam kuliah atau gimana? Putri udah jadwalin sesuai hari atau gimana?
Ya kalau untuk itu kayaknya sehabis aku beraktivitas di sore hari, dulu itu sore, sudah asar aku jogging sampai sebelum maghrib aku jogging dulu seperti itu. Namun akhir-akhir ini ternyata jogging malam hari juga ternyata lebih tenang, minim orang. Iya, kebetulan jogging di CPI kan itu minim orang dan apa ya, bisa dibilang orang yang ada di situ bodo amat dengan kita, jadi kita kayak lebih enjoy aja untuk ngelakuin itu. Jadi selain kopi, terus ada jogging juga yang buat rambutnya putri jadi naik gitu Iya. ya untuk melakukan aktivitas Bener sehari-hari. banget. Ada lagi selain dua itu atau apa ya? Lebih ke kayak kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bikin kita nyaman, buat kita ngerasa secure ketika berada di dekat dia gitu. Itu sih. Kalau apa? Mungkin ada lagi yang mau putri ceritakan tentang hari-hari putri? Ini cukup menggambarin hal aja aktivitas sekarang ini. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa Putri ini orangnya sangat ceria. Dia menaruh afirmasi sendiri dalam dirinya, terus tidak mudah merasa tertekan. Dia mampu menaikkan sendiri kebesarannya dengan aktivitasnya dengan hobi-hobinya yang baik dan positif. Baiklah, sekian dari saya Putri. Terima kasih atas kehadirannya dalam wawancara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.